langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaan. Menurut kamu, apa contoh pelanggaran hak siswa di lingkungan sekolah yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945? Menurut saya, contoh pelanggaran hak siswa adalah ketika siswa dari latar belakang ekonomi rendah tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau klub akademik karena ketidakmampuan mereka untuk membayar iuran. Oke, selanjutnya menurut kamu gimana sih bentuk pengingkaran kewajiban siswa di sekolah yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, pengingkaran kewajiban siswa itu seringkali terjadi ketika mereka tidak menaati aturan yang ada yang telah diterapkan oleh sekolah. Contohnya seperti siswa yang datangnya terlambat secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas atau yang menolak mengikuti kegiatan wajib seperti upacara bendera. Oke, selanjutnya ini kita mulai masuk ke dampak-dampak ya. Menurut kamu apa sih dampak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban siswa terhadap lingkungan belajar di sekolah? Dampaknya itu sangat luas sekali, baik bagi siswa yang bersangkutan maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Pelanggaran hak seperti tidak diberikannya kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik dapat menyebabkan perasaan tersaing dan rendah diri bagi siswa. Selanjutnya, bisakah kamu memberikan contoh pelanggaran hak yang dialami siswa dan bagaimana sih hal itu bisa bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945? Contoh pelanggaran hak lainnya adalah ketika siswa itu tidak diberikan ruang atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dalam diskusi kelas atau rapat OSIS. UUD tahun 1945 itu pada pasal 28 mengakui hak setiap individu untuk bebas berpendapat dan berpartisipasi. Misalnya hanya suara siswa tertentu yang didengar atau ide-ide siswa yang diabaikan karena alasan tertentu. Inilah yang membuat bentuk pelanggaran hak kebebasan berpendapatan. Oke, dan selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih cara siswa menjalankan kewajiban mereka untuk berpartisipasi aktif di sekolah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945? Siswa itu dapat menjalankan kewajibannya dengan aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan sekolah yang menunjang pengembangan diri mereka. Contohnya seperti dengan hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berpartisipasi dalam upacara bendera setiap hari Senin, dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Kak Tasya untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang siswa di SMA 1 Negeri Kedungwaru, Tulungagung. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dewi Intan Artika Sari. Di sini saya akan bertanya, yaitu tentang menginisiasi proyek kampanye anti pelanggaran dan pengingkaran hak serta kewajiban warga negara di lingkungan sekolah. Pertanyaan pertama yaitu mengapa penting bagi siswa untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di lingkungan sekolah? Menurut saya ya Mbak, penting sekali siswa untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka agar mereka itu dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan kondusif. Kemudian soal yang kedua yaitu apa contoh perilaku yang menunjukkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban siswa di sekolah? menurut pendapat saya, contoh perilaku yang menunjukkan pelanggaran hak di sekolah itu dapat kita lihat sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ketika ada siswa yang direndahkan atau didiskriminasi karena adanya latar belakang ekonomi atau suku sehingga mereka tidak dapat mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain. Soal yang ketiga yaitu bagaimana siswa dapat berkontribusi dalam kampanye untuk menaati hak dan kewajiban warga negara di sekolah.
Nah, siswa itu dapat berkontribusi dengan cara meneladani dalam menjalankan kewajiban mereka. Seperti halnya adalah disiplin dengan datang tepat waktu, lalu kemudian untuk menjaga kebersihan, kemudian menghormati teman serta gurunya. Oke, soal yang keempat yaitu apa dampak dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap lingkungan sekolah sendiri? Menurut pandangan saya atau pendapat saya, dampak dari pelanggaran hak di sekolah bisa sangat sekali merugikan, karena kan baik bagi individu yang mengalami pelanggaran maupun bagi seluruh komunitas sekolah ini dapat merasakan hak yang dilanggar itu bisa kehilangan semangat belajarnya. Kemudian mereka juga merasa terasing dari teman-temannya, sehingga bisa menurunkan prestasi akademiknya. Soal yang terakhir yaitu apa sih solusi efektif yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban siswa? Untuk itu salah satu solusi efektifnya itu dapat dengan cara mengedukasi siswa secara berkala tentang pentingnya hak dan kewajiban mereka dari kegiatan di kelas maupun di kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya di bab selanjutnya pertanyaannya yaitu terkait tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah. Oke. Yang pertanyaan pertama yaitu apa sih contoh pelanggaran hak siswa di lingkungan sekolah yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sendiri? Untuk contoh pelanggaran hak siswa adalah ketika itu siswa dari latar belakang yang ekonominya rendah tidak diizinkan